Nah, saya balik lagi ke sini. Sebelumnya ada bola buka, ada bola tutup ya. Ini bola. Tapi lihat notasinya ya. Ini kurung biasa tuh. Kalau di buku kan notasinya bukan begini kalau nggak salah. Jadi mengikuti interval. Interval buka kan kurung biasa. Nah ini B kurungnya biasa tuh. Kalau yang kurungnya siku berarti bola tutup. Kalau sphere yang ngikuti bola buka aja. Tapi ya ini ya. Apa sih ruang metrik itu kan sebetulnya suatu himpunan yang dilengkapi dengan fungsi jarak. Nah kemudian buat apa nih bola buka dan sebagainya? Ini sebetulnya dalam rangka mendefinisikan ya himpunan buka. Kalau di kalkulus, di analisis real kan interval buka gitu ya. Atau interval buka itu setara dengan bola buka. Kalau himpunan buka, ya sama di sini himpunan buka, di real juga himpunan buka. Jadi dalam rangka apa sih yang disebut himpunan buka itu? Kenapa itu penting? Karena kalau kita membicarakan fungsi, fungsi itu kan ada domain. Domain itu adalah biasanya, atau domain itu adalah suatu himpunan buka. Suatu himpunan buka domain itu. Gitu ya. Jadi ke sana sebetulnya baru kemudian ini himpunan buka itu yang sudah dibahas ya. Kalau himpunan tutup ya kalau komplemennya buka gitu kan. Dan seterusnya kemudian ada juga titik. Saya kadang menyebut titik, kadang menyebut elemen ya atau anggota. Ada yang disebut titik interior. Eksterior ini jarang dibahas karena memang ya di luar gitu ya. Ada lagi titik batas. Kalau titik interior itu nanti ada kaitannya dengan himpunan buka. Jadi jika suatu himpunan semua anggotanya atau semua titiknya adalah titik interior, maka dia himpunan buka. Itu kan ada kemiripan tuh definisinya dengan bola buka kan. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang titik batas. Sehingga kalau saya punya sebuah himpunan, maka pasti ada 3 titik kalau ditinjau dari semestanya. Ada titik interior, ada titik batas, ada titik eksterior. Gitu ya. Itu sederhana, tapi ada suatu teorema, tahu ini ya, apa namanya itu? Lintasan ya, lintasan yang tertutup tuh apa? Lintasan yang tertutup itu membagi menjadi 3 daerah kan, luar, dalam, dan batas. Nah, yang membuktikannya itu lumayan rumit itu. Tapi yang ya di sini kita terima aja. Kemudian ini saya akan memulai lagi dari kekontinuan ya, kekontinuan di ruang metrik. Jadi kita punya 2 buah ruang metrik, gitu ya. Kemudian ada pemetaan T dari M ke N, dari M ke N. Himpunannya bisa sama, bisa enggak. Jaraknya juga bisa sama, bisa enggak. Jadi kalau ditulis bisa sama atau enggak, ya harus ditulis seperti ini, M dengan N. Jadi nggak boleh M ke M, karena itu berarti persis sama. Jadi pemetaan ini dikatakan kontinu pada X0 anggota M, jika untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga jika X itu anggota M, ya jika X itu anggota M, dan jarak dari X0 ke X itu kurang dari delta, maka jarak TX ke TX0 yang rumus jaraknya oleh C ya, kalau ini kan oleh D, itu kurang dari epsilon. Pemetaan itu disebut kontinu pada M jika T kontinu pada setiap X anggota M. Nah, saya ingin mengingatkan waktu di kalkulus atau waktu di analisis real, kan definisinya seperti itu juga. Cuma ini diganti menjadi, ini kan, itu kan X0 ya, berarti X dikurangi X0 kurang dari delta, nanti yang ini diganti menjadi ya T apa Fx ya dulu tuh, dikurangi Fx0 kurang dari epsilon. Itu aja sih sebetulnya. Jangan lupa ini metrik kan, mengukur jarak. Ini juga metrik nilai mutlak itu. Nah, cuma di analisis fungsional, kalau biasa kita nulis Fx,
Itu di sini ditulisnya gini aja. Itu sebetulnya maksudnya T dalam kurung X. Sama kayak begini. Gitu. Jadi ini dia continue di X0, maka kalau saya buat lingkaran di sini atau buat bola buka di sini, ya ini bola buka nih sebetulnya, karena kurang dari delta ya, nggak pakai sama dengan kan, kurang dari kurang dari epsilon, jadi harusnya nggak ada nih batasnya nih, putus-putus mestinya. Kalau saya buat sini, maka saya bisa membuat bola buka yang pusatnya di X0, jari-jarinya delta. Ini jangan lupa ini juga putus-putus. Sedemikian sehingga semua anggota ini pasangannya atau petanya itu ada di sini. Jadi nggak akan ada X, tapi ini di luar. Itu kalau continue. Nah, itu sama aja dengan yang di kalkulus atau di analisis real. Kalau di kalkulus mungkin nggak terlalu dibahas sih, karena ini sudah agak abstrak gitu ya. Yang definisi yang begini. Jadi yang ini tadi epsilonnya. Jadi epsilon itu bilangan yang kecil biasanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teoremanya gini. Nanti itu sebetulnya ada namanya ruang topologi. Kalau di ruang metrik kita bisa ngukur jarak. Gitu ya. Dari ngukur jarak itu kita menentukan bola buka. Dari bola buka kita bisa menentukan himpunan itu buka atau tidak. Nah, sekarang kalau di topologi, di kajian topologi, nggak ada cara ngukur jaraknya, tapi himpunan bukanya dikasih. Gitu. Ini himpunan bukanya dengan sifat-sifat seperti ini, maka di situ juga didefinisikan kekontinuan itu bagaimana. Nah, yang ada di sini tuh kalau di kajian topologi ini definisi ini. Kalau di ruang metrik atau di analisis real kan untuk setiap epsilon terdapat delta pakai nilai mutlak kan? Karena ada rumus jarak. Tapi di topologi kan ada di sekilas dibahas tuh di bagian awal. Kalau di topologi nggak ada, gitu. Makanya mendefinisikan kekontinuan himpunan dengan cara ini. Jadi yang disebut T itu continue, ya. Jika nanti kalau definisi itu sebetulnya jika dan hanya jika, tapi dibacanya jika, gitu. Tapi kalau ini kan teorema. Jadi jika dan hanya jika setiap prapeta himpunan buka di N merupakan himpunan buka di M. Setiap prapeta himpunan buka di N, prapeta tahu ya. Jadi kalau saya punya prapeta itu ada unsur, ada himpunan. Jadi kalau saya punya himpunan di sini, ini misalnya M, ini N, kemudian saya punya unsur X, pasangannya ke sana, unsur Y, ini oleh T, maka peta X oleh T adalah Y. Maka ditulisnya juga TX sama dengan Y. Gitu. Tapi kan bisa aja, ini ada yang lain gitu ya. Misalnya Z, situ juga. Nah ini peta dari Z juga Y. Nah, tapi kalau lihat dari sini, saya ke sana, ya tentu dengan jalur ini ya. T inverse namanya. Si X itu adalah prapeta dari Y. Jadi X adalah prapeta dari Y. Atau ditulisnya X ini sama dengan T inverse dari Y. Gitu. Tapi prapeta itu belum tentu tunggal kalau T-nya bukan injektif. Nah itu ada tuh di video terakhir yang saya upload tuh, tapi itu tentang fungsi. Nah itu unsur ya. Tapi kalau himpunan, misalnya saya punya sini nih, himpunan sebut saja E gitu ya. Kemudian semua anggota E pasangannya di sini. Sebut aja F besar lah gitu ya. Atau jangan F deh, G gitu ya. Nah, maka dalam hal ini G ini adalah peta dari E. Maka nulisnya juga begini. T dalam kurung E. Kalau unsur tadi nulisnya pakai gini ya. Peta dari E itu adalah G. Gitu. Nah, si E ini, walaupun nanti bisa jadi lebih luas, si E itu adalah
prapeta dari G. Jadi si E ini adalah prapeta dari G. Kalau fungsinya satu, kalau pemetaannya itu injektif. Kalau nggak injektif, bisa lebih luas. Gitu. Jadi harus terbiasa dengan istilah-istilah itu, prapeta. Nah, kalau di buku yang kita pakai ini, peta itu image. Ya, image. Pakai G. Jadi image X adalah Y. Gitu ya. Image X atau peta X adalah Y. Kalau istilah prapeta itu di buku itu ditulisnya inverse image. Gitu ya. Inverse image. Maka harus terbiasa. Nah, jadi pemetaan M dari N ini dikatakan kontinu jika dan hanya jika setiap prapeta himpunan buka di N adalah himpunan buka di M. Gitu. Nah, ini saya hapus saja. Nah, oh, nggak ada gambarnya ya. Sebelum ini gambar dulu deh. Gambarnya gini. Kalau ini M-nya, misalnya, ini N-nya, ini M. Kalau saya punya himpunan di sini, sorry. Nggak bisa di ini ya. Jadi, oke, udah. Jadi kalau saya punya himpunan buka di sini, himpunan buka ya, sebutlah ini G tadi ya. Maka prapetanya itu, prapeta dari ini, di sininya himpunan buka juga. Ya gitu ya, himpunan buka. Putus-putus notasinya. Jadi kalau saya ambil sembarang himpunan buka di sini, bayangan di prapetanya yaitu di sini itu adalah himpunan buka. Gitu. Nah, itu yang ini kira-kira maksudnya. Jadi kalau Y ada di sini dan dia itu himpunan buka, maka prapetanya adalah himpunan buka. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini cara membuktikannya. Jadi yang pertama ke kanan dulu. Apa kalau ke kanan yang diketahui T-nya tuh continue. Si T-nya continue. Ingat definisi continue sebelumnya tadi. Continue. Apalagi yang diketahui? Ya ini. Himpunan buka di N. Nah, yang mau dibuktikan si ini nih yang merupakan prapeta dari Y adalah himpunan buka. Bagaimana menunjukkan bahwa Y itu adalah himpunan buka? Gini misalnya ya. Maka di sembarang titik harus ada bola buka sehingga bola buka itu semuanya ada di dalam M. Semuanya ada di dalam X. Gitu ya. Jadi ini nulis prapeta nih. Nah, oke. Jadi ini yang mau dibuktikan bahwa X-nya itu jadi diketahui T-nya continue, Y himpunan di N dia buka subset ya. Kalau X-nya itu himpunan kosong atau X-nya itu sama dengan M, si M itu sendiri atau kosong, himpunan kosong itu adalah himpunan buka. M juga buka sekaligus tutup. Ini kosong juga kayaknya buka sekaligus tutup deh. Tapi intinya begitulah, kalau ya buka dan tutup sekaligus. Jadi kalau X-nya himpunan kosong, maka selesai, nggak ada yang perlu dibuktikan. Berarti kalau gitu, kalau X-nya kosong, berarti si Y ini punya pasangan kan di X-nya, di M-nya maksudnya. Nah sekarang tentu kalau X-nya tidak kosong dan bukan M, maka untuk setiap A anggota X, jadi untuk setiap A di meja itu, maka untuk setiap A anggota X, untuk setiap A anggota X terdapat B anggota Y, sedemikian sehingga B sama dengan TA. Ya. Jadi untuk setiap A anggota X terdapat B anggota Y sedemikian sehingga B sama dengan TA.
Itu karena ya T-nya pemetaan kan. Pasti semua anggota X punya pasangan di Y. Gitu ya. Sekarang karena Y-nya buka, nih Y-nya nih buka nih. Karena Y-nya buka, himpunan buka maksudnya, kalau saya buka itu maksudnya himpunan buka, maka pasti ada bola buka yang semuanya termuat di Y nih. Bola buka yang jari-jarinya epsilon. Gitu ya. Jadi terdapat epsilon sehingga bola buka yang pusatnya di B, B itu adalah prapeta dari A, jari-jarinya A, semuanya ada di Y atau himpunan bagian dari Y. Sekarang si T-nya itu kontinu. Nah, ingat nggak kalau T kontinu, di sini ada bola buka yang pakai jarak tadi. Bayangkan aja nilai mutlak gitu ya. Ada bola buka yang jari-jarinya epsilon. Kalau dia kontinu, maka pasti ada bola buka yang pusatnya di A. Sedemikian sehingga pasti ada bola buka yang pusatnya di A. Tentu deltanya pasti ada, mungkin kecil gitu ya. Sedemikian sehingga dia itu ada di dalam X. Gitu ya. Nah, sekarang A-nya kan untuk sembarang anggota X, untuk setiap. Dan untuk setiap X selalu ada bola buka yang termuat di X. Gitu ya. Ya berarti kalau gitu X-nya buka di M. Gitu ya. Buka di M. Oke. Jadi kalau mau diilustrasikan bukti tadi, sekali lagi ini B, ini M ya, bukan B, N. Ini B, ini M, sorry. Ini ada Y di sini. Jadi ambil unsur di sini B gitu ya. Kemudian dia punya prapeta di situ. Nah, sekarang karena ini tuh buka, berarti kan bisa dibuat lingkaran tuh di situ. Bola buka tadi. Sementara A ini adalah prapeta dari B. Nah, si ini tuh pasti ada bola buka gitu ya. Sehingga semua ini patahnya ada di situ. Nanti kalau saya buat di sini pasti ada bola buka sedemikian hingga masuk ke sana, ya itu berarti itu karena maksudnya karena dia kontinu, maka saya bisa membuat ini bola buka di sini sehingga semua petanya ada di situ. Gitu ya. Jadi seperti itu menulis buktinya. Jadi sengaja saya pakai notasi yang beda karena dari awal kan metrik M, saya pakai M. Nah, bukti ke arah kanan saya pakai ilustrasi juga. Tapi jangan lupa sebetulnya ya, ini tuh bukan bola buka. Bola buka itu hanya komponen. Jadi sebetulnya lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan saya notasikan L ya. Lingkungan itu adalah himpunan ya maksudnya lingkungan B, lingkungan epsilon B kecil itu adalah himpunan buka yang memuat bola buka. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini di sininya tuh lingkungan atau bahasa Inggrisnya neighborhood. Neighborhood itu ada yang menerjemahkan lingkungan, ada yang menerjemahkan persekitaran. Gitu. Ya. Neighborhood. Jadi tapi ya dengan cara ini juga nggak masalah. Jadi lingkungan B, lingkungan epsilon B itu adalah himpunan yang memuat ini. Kalau lingkungan epsilon A, ya berarti lingkungan yang memuat bola buka yang pusatnya di A, jari-jarinya epsilon. Kalau epsilonnya ganti delta, ya harus memuat ini. Gitu ya. Oke. Nah ini juga sama sederhana. Apa yang diketahui? Yang diketahui anggap ini lingkungan ya.
Atau bola buka juga nggak apa-apa. Ya karena sebetulnya diketahui di sini tuh prapeta gitu ya. Si Y-nya tuh Y-nya tuh himpunan buka. Gini, himpunan buka. Gitu. Kemudian prapeta dari Y adalah X. Saya tulislah ini himpunan buka. Gitu tuh. Jadi ini buka, ini buka. Akan ditunjukkan T-nya continue. Gitu. Nah, jadi kalau gitu artinya untuk setiap N, untuk setiap anggota N, sebut aja di sini. Nah, kan dia pasti termuat di sebuah himpunan buka kan. Prapetanya itu himpunan buka juga. Gitu ya. Kalau ini Y, ya ini X lah gitu. Ini buka, ini buka. Karena buka, ini dia memuat bola buka. Ini juga memuat bola buka. Dan semuanya masuk ke situ. Gitu ya. Nah, karena seperti itu, ini kan untuk setiap N, untuk setiap anggota itu, selalu ada bola buka yang ke sana. Nah, itu artinya T-nya continue. Jadi seperti itu. Sekali lagi. Misalnya seperti inilah. Untuk setiap, jadi pokoknya gini. Kalau saya ambil sembarang unsur di N, sebut aja Y gitu. Kan dia pasti memuat atau termuat di suatu himpunan buka. Termuat di suatu himpunan buka. Pasangannya atau prapetanya, anggaplah di sini. Pasangannya itu X, dia juga pasti termuat di suatu himpunan buka. Jadi X-nya anggota M, Y-nya anggota N. Gitu. Nah, karena untuk setiap anggota ini himpunan buka, ini juga termuat di himpunan buka, kan mesti di sini tuh saya bisa, karena dia himpunan buka, si X-nya itu, maka saya bisa membuat bola buka yang pusatnya di X, jari-jarinya delta. Gitu ya. Di sini juga sama. Gitu. Pasti ada begitu, sehingga ini ke sana. Semua unsur di sini masuk ke dalam sini. Nah, karena seperti itu, untuk setiap saya buat buka di sini selalu ada di sini, sehingga masuk ke sana, ya berarti kalau gitu T-nya continue. Gitu. Nah, coba lihat. Ini dicat aja lah. Kalau di bukunya, mungkin nanti bisa dibaca di bukunya ya. Kalau di situ betul-betul diuraikan pakai kalimat aja, nggak pakai ilustrasi. Ada ilustrasinya di atas. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi, jadi ini nanti digunakan sebagai definisi kekontinuan di ruang topologi namanya. Dan salah satu ruang topologi itu contohnya ruang metrik. Oke. Saya lanjutkan, ada yang disebut titik akumulasi. Diketahui M-nya itu ruang metrik, N ini himpunan di M, subset dari M. Nah, apa namanya? X0 anggota M ini disebut titik akumulasi. Kalau waktu Unreal saya memakai istilah cluster. Di buku lain ada yang pakai limit. Gitu ya. Walaupun pernah juga waktu S1 saya titik limit itu beda dengan titik cluster. Tapi untuk sementara ini ya tentu dilihat definisinya aja ya. Jadi M adalah ruang metrik dan N subset dari M. Titik X0 anggota M ini disebut titik akumulasi di N. Ya, N. Jika setiap bola buka ini
memuat paling sedikit satu titik yang berbeda dengan X0. Memuat paling sedikit satu titik yang berbeda dengan X0. Nah, nanti Anda harus bisa bandingkan apa bedanya dengan titik interior. Kayaknya kok agak-agak mirip ya. Tapi ini nih, ada satu titik yang berbeda dengan X0. Nah, saya memberikan himpunan semua titik akumulasi N itu disebut klosur N. Bahasa Indonesianya penutup. Penutup N. Ya, ditulis. Nah, ini N ada garis di atas. Jadi, N penutup N ini atau klosur N ini adalah himpunan tutup terkecil yang memuat N. Ya. Jadi ini titik akumulasi, titik cluster. Dan titik cluster, titik akumulasi itu ya kalau di ketika membahas limit fungsi, X mendekati A. Ya A-nya itu titik cluster. Gitu ya, atau titik akumulasi. Gitu ya. Dan jangan lupa ketika membahas limit kekontinuan fungsi, kan X mendekati A. Nah, kalau dari ditinjau barisan kan, suatu fungsi F dikatakan kontinu di A jika setiap barisan yang konvergen ke A, maka barisan Fxn-nya konvergen ke Fa. Gitu ya dulu tuh. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah ini contoh titik cluster. Misalnya ini himpunan seperti ini. Ini berarti nolnya bukan anggota I ya. Satu anggota I. Jadi ini jangan lupa selang nih. Jadi X lebih dari 0, tapi kurang dari atau sama dengan 1. Nah, 0 ini adalah titik akumulasi dari himpunan I. Ya, 0 bukan anggota I. Kenapa? Kenapa? Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kenapa sih 0 itu titik akumulasi? Sebab kalau saya buat bola buka segini kan ya, yang jari-jarinya taruhlah delta gitu ya, jari-jari segini berarti delta, berarti ini kan delta nih, yang ini negatif delta kan, karena ini 0. Sekecil apapun delta, pasti dia memuat apa tuh? Anggota M, dalam hal ini I ya. Sekecil apapun delta, pasti dia memuat minimal 1 yang bukan 0. Nah, ini harus ingat waktu sifat apa namanya? Urutan ya. Yang ada kurang dari lebih dari itu. Apakah betul kalau deltanya, ingat deltanya positif ya. Kalau sekecil apapun delta akan ada anggota I, yang berbeda dengan 0. Ya ada, pilih aja setengah delta. Sekecil apapun, setengah delta kan di sini. Kalau deltanya positif, ya memang deltanya positif, maka setengahnya kan masih positif. Jadi sekecil apapun, ya ada anggota I, yaitu setengah delta, yang bukan 0. Nah, kalau yang di sini, yang di satu ini, ya apalagi kalau itu. Jadi begitu satunya dibuang, ya masih ada di sini. Kalau di sini, ya apalagi kalau itu. Kalau ininya dibuang kan masih banyak tuh. Nah, gitu ilustrasinya. Jadi 0 adalah titik akumulasi, begitupun bilangan lain yang kurang dari atau sama dengan 1, tapi positif. Itu juga titik akumulasi. Sehingga I ada baris, klosur I-nya ya himpunan tutup ini. Contoh lain. Nah, ini. Saya punya himpunan, sebut aja himpunan ini X gitu ya. Ini tuh putus-putus berarti nggak masuk nih. Ya, lihat ya, ini putus-putus nih sebelah kanan nih. Kalau ini kan nggak putus-putus.
titik apa namanya? Titik akumulasinya ya ini. Ya ini, ya ini, ya ini. Termasuk di sini. Termasuk di sini. Sebab kalau saya buat kan untuk setiap ya. Untuk setiap mau sekecil apapun bola buka, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun pasti ada anggota. Ini saya sebut aja himpunan X tadi. Pasti ada anggota X yang bukan ini. Sebut aja ini X0. Yang bukan X0, yaitu ini. Gitu ya, yang sini nih. Sekecil apapun kan untuk setiap ya. Kalau jari-jarinya besar sih ya pasti ada lah. Tapi yang masalah itu kalau sangat kecil pasti ada dengan ilustrasi itu. Sehingga kalau ini saya sebut X, maka klosur X itu ya himpunan ini. Ini, nanti ini tinggal disambung. Nah, gitu. Jadi nggak putus-putus. Kalau himpunannya seperti ini, putus-putus semuanya. Gitu ya. Ini himpunan Y misalnya. Maka titik akumulasinya itu ya semua yang anggota Y, termasuk yang batasnya ini. Termasuk yang batas-batasnya itu. Sehingga klosur dari Y ya ini. Tinggal disambungin aja. Gitu ya. Ini jangan lupa diarsir nih. Gitu. Itu yang disebut titik akumulasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu deh. Ada pertanyaan? Erika, Sylvia, Sarah, Muhammad Ramdhani. Perasaan tadi ada siapa? Imai atau siapa tadi itu? Ya, nanti klosur dari N ini akan mendefinisikan konsep selanjutnya yang disebut padat. Nah ini. Jadi subset atau subset yang padat. Misalkan M adalah ruang metrik. Nah, X himpunan bagian M ini dikatakan padat di M jika penutup dari X itu adalah M itu sendiri. Itu ya. Kemudian X ini dikatakan separable. Separable itu apa ya? Bisa dipisahkan gitu ya. Tapi nggak usah diterjemahin lah. Kalau ini dense padat. Jika X mempunyai suatu subset padat yang terhitung kontabel. Tahu terhitung ya? Terhitung itu jadi suatu himpunan dikatakan terhitung jika misalnya himpunannya himpunan A gitu ya. Suatu himpunan A dikatakan terhitung jika ada bijeksi dari N ke A. F-nya bijeksi. Apa contohnya? Himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, itu terhitung. Tapi himpunan bilangan real itu tidak terhitung karena tidak ada bijeksi. Nah ini waktu analisis, waktu unreal saya nggak sempat bahas ini. Jadi bilangan bulat, atau saya tanya deh, bilangan bulat dengan bilangan asli mana yang lebih banyak? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Kalau bilangan asli dengan bilangan rasional?
bilangan asli dengan bilangan rasional? Bilangan rasional. Kalau bilangan prima, himpunan bilangan prima dengan himpunan bilangan asli, mana yang anggotanya lebih banyak? Bilangan prima dengan bilangan asli. Asli, Pak. Bilangan asli. Ya. Jadi pertama kita harus mendefinisikan yang disebut menghitung itu apa. Jari kita nih ada berapa? Yang sebelah kiri. Ada 5 kan? Kenapa disebut 5? Karena ada bijeksi dari NN ke himpunan jari kiri kita. Kita sebut aja K gitu ya. NN itu maksudnya, ini N5 lah. N5 itu maksudnya ya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa jari kita itu disebut ada 5? Sebab ada bijeksi N5 antara N5 dengan jari kita. 1 dengan jempol, 2 dengan telunjuk, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang disebut terhitung itu, kalau ada bijeksi dari bilangan asli ke suatu himpunan yang mau kita sebut sebagai terhitung itu. Dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu, saya mulai aja dari 0. Negatif 1, 1, negatif 2, 2. Ini saya pasangkan dengan 1, atau 1 saya pasangkan dengan 0 gitu. Pasangkan dengan 2, pasangkan dengan 3, pasangkan dengan 4, pasangkan dengan 5, dan seterusnya. Kira-kira semua bilangan bulat itu punya pasangan nggak dengan N? Dengan bilangan asli? Ada, Pak. Jadi kalau saya sebut negatif 1 juta, pasangannya apa? Pasangannya apa kalau negatif 1 juta? Lihat dari pola tuh. 0, 1, 2, pasangannya 1, 3, 5. Kalau negatif 1, pasangannya? Ya 2 juta kan? 2 juta. Dan seterusnya. Berarti ada bijeksi antara himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan asli. Kalau ada bijeksi, berarti banyaknya ini dengan banyaknya itu sama. Nah, karena sama, maka ini disebut himpunan yang terhitung. Bilangan prima juga sama dengan bilangan asli. Kan ada teorema kan, waktu teori bilangan harusnya di bilangan apa diskrit gitu ya, harusnya tahu. Banyaknya bilangan prima itu tak hingga. Ada tak hingga banyak bilangan prima. Sampai sekarang orang masih cari tuh bilangan prima yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Karena ada tak hingga banyak. Apakah ada bijeksi dengan bilangan asli? Ada. Bilangan prima yang pertama pasangkan dengan 1. Bilangan prima yang kedua pasangkan dengan 2. Ini kan 2, 3 tuh. Bilangan prima yang ketiga 5 kan? Pasangkan dengan 3. Dan seterusnya. Bilangan prima ke N pasangkan dengan N. Berarti semua bilangan prima punya pasangan di asli. Nah, yang begitu itu namanya terhitung. Jadi banyaknya bilangan prima itu tak hingga tapi terhitung. Terhitung itu bisa dicacah. Setelah ini itu, setelah 0 ini, setelah 2 berapa. Bilangan bulat kan begitu. Setelah negatif 5, negatif 4. Setelah negatif 4 ada lagi. Gitu. Nah, bilangan rasional juga sama, terhitung. Ada bijeksi antara bilangan rasional dengan bilangan asli. Cuma agak lebih rumit. Tapi itu ada di buku analisis real. Di bagian himpunan yang waktu itu saya nggak sempat bahas. Gitu ya. Jadi balik lagi ke sini, ini gara-gara ada kata-kata ini. Terhitung atau countable.
gitu ya. Jadi si X ini dikatakan padat kalau penutupnya sama dengan M. Jadi yang ini tadi, ini ya, I ini padat kalau saya mendefinisikan ruang metriknya itu M-nya itu adalah himpunan ini, gitu ya, himpunan ini dengan ya apa fungsi jaraknya atau metriknya nilai mutlak, gitu. Dia padat di situ sebab penutupnya sama dengan ini. Jadi I padat di M, gitu. Padat di M. Oke ya, itu contohnya. Nah tentu saja kalau tadi yang biru itu saya kasih nama lah, misalnya himpunan apa begitu ya. Kalau kemudian M-nya itu ya yang ini, yang merah nih yang saya tandai ini, maka himpunan yang biru tadi ya padat juga. Gitu. Nah contoh yang padat itu, contoh yang padat adalah himpunan bilangan rasional padat di himpunan bilangan real. Nah ini harus buka lagi tentang itu ya, di analisis real tuh, di bagian sistem bilangan real. Nah di situ kepadatannya itu dibuat begini. Gampangnya begini, di antara dua bilangan real, saya bisa carikan bilangan rasional. Di antara dua bilangan real, saya bisa carikan bilangan irasional. Saya sebut aja T, dan itu anggota Q komplement. Itu ada tuh teoremanya. Nah, kepadatannya tuh begitu. Nah, dan itu setara dengan kalimat ini. Jadi contoh yang padat itu ya ini. Q di R. Kalau himpunan bulat, apakah padat di R? Ya enggak. Karena banyak lubang gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian si X ini dikatakan separabel tadi jika mempunyai suatu subset padat yang terhitung. Jadi himpunan terhitung. Apa himpunan terhitung? Yang tadi ada bijeksi dengan N tadi. Gitu ya. Nah, kembali lagi. Si R itu adalah separabel. Separabel pakai black ya karena bahasa Inggris. Mengapa? Karena penutup Q itu sama dengan R, dan Q ini adalah himpunan yang terhitung. Yang tadi saya jelaskan. Seperti bilangan bulat, dia itu terhitung. Gitu. Sekarang, kalau si M-nya, saya balik lagi ke sini. Seperti ini. Kemudian I-nya adalah 0,1 tadi. Atau, kebalik. Udah. Ini, sorry. Ini ya. Ini saya hapus. Oke. Pertanyaannya tentu dengan ini dengan kok masih dengan metrik X, Y sama dengan nilai mutlak X kurang Y. Pertanyaannya, apakah ini separabel? Nah, gitu. Dari penjelasan ini tadi, coba menurut Anda itu separabel nggak?
Iya, Pak. Parabel. Alasannya? Karena itu ada himpunan tertutup ya, Pak. Dia tandanya berarti terhitung. Enggak, ini tuh tidak terhitung ini. Nah, sekali lagi, apakah ini separabel? Jawabannya iya. Mengapa? Karena saya bisa membuat, taruhlah namanya K gitu ya. Si K-nya itu adalah X anggota Q, bilangan rasional, yang lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Gitu. Ingat, bilangan rasional itu padat di R, di real. Nah, kalau ini bilangan rasional yang positif, yang tak negatif dan kurang dari atau sama dengan 1, gitu ya. Atau kurang sama dengannya 0 dan 1-nya dibuang sekalipun, maka nanti si K ini akan sama dengan M. Nah, sekarang apakah banyaknya bilangan rasional di antara 0 dan 1 itu terhitung atau tidak terhitung? Kalau terhitung ya berarti ada bijeksi dengan bilangan asli, himpunan bilangan asli. Nah, karena Q aja terhitung, ya ini ya bilangan si K ini bilangan rasional mulai dari 0 sampai 1, nah itu pasti terhitung. Sehingga penutup K itu atau K itu padat di M, gitu ya. Dan karena K-nya terhitung, yang pertama ini karena mewarisi dari sini tadi ya. Karena penutupnya sama dengan M, dan si K-nya ini himpunan yang terhitung, maka si M ini separabel. Atau dapat dipisahkan gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum ngerjain soal. Ini jadi saya yang banyak ngomong ya. Bapak mau nanya, Ya. Tadi kan untuk himpunan rasional itu tidak terhitung ya, Pak? Maksudnya? Terhitung. Oh, terhitung. Maaf, Pak. Oh, terhitung ya, maksudnya apa ya? Iya, terhitung. Baik, Pak. Terima kasih. Karena untuk mengingatkan itu, coba saya cari buku Unreal. Yang saya share apa ini? PPT, Pak. Masih PPT ya. Nah, ini. Sekarang saya stop. Coba kita lihat buku Unreal. Nah, ini sebetulnya Anda tuh harus membaca ini buku ini, baca di bab terakhir. Nah, itu pengantar ke mata kuliah kita itu. Nih. Ini sistem bilangan real. Oke, mudah-mudahan ada di sini. Ini absolute value. Tuh, ini juga udah dikenal tuh istilah neighborhood. Gak ada ya. Oke, bukan di situ mungkin. Tapi di preliminary. Soalnya tiap edisi beda-beda. Nah, ini dia.
Oh, itu masih himpunan ya. Kalau buku yang edisi 2 saya hafal tuh isinya. Letaknya, nggak perlu nyari. Kalau ini, nah ini. Ya, himpunan kosong itu punya 0 elemen. Ini tadi yang saya sebut, N itu anggota N, himpunan S dikatakan memiliki N elemen jika terdapat bijaksi NN ke S. Himpunan S dikatakan terhingga jika kosong atau mempunyai N elemen. Himpunan S dikatakan tak terhingga jika tidak terhingga. Susah kalau diterjemahin. Infinite dengan not finite itu ya gitulah pokoknya. Nah, sekarang himpunan N itu himpunan yang tak hingga. Himpunan bilangan asli itu tak hingga. Himpunan yang tak terhingga. Ini ada beberapa teorema. Saya akan langsung aja. Nah, ini himpunan S dikatakan kontabel terhitung jika terhingga atau denumerable. Denumerable itu ya tadi ada bijeksi dari N ke S. Jadi kontabel itu dua kemungkinan ya. Tadi salah menerjemahkan berarti saya. Jika dia itu terhingga itu apa? Punya anggota sekian buah. 10, sejuta, semiliar, itu kan terhingga. Kalau denumerable itu ya sebanyak bilangan asli. Jadi kontabel itu jika terhingga atau terhitung. Jadi denumerable ini terhingga yang terhitung. Nah, kalau yang uncountable itu ya kalau tidak terhitung. Gitu ya. Nah, ini nih. Himpunan bilangan apa nih? Asli yang genap. Itu tak terhitung juga. Bukan. Dia denumerable. Atau gampangnya kontabel. Ya, kontabel. Karena ya ada bijeksi dari himpunan bilangan bulat ke bilangan asli. 1 pasangkan dengan 2, 2 pasangkan dengan 4, dan seterusnya. Begitupun yang bilangan bulat. Nah, ini dia. Himpunan Z, semua bilangan bulat denumerable. Atau gampangnya kontabel lah. Kan dia Z-nya itu tak terhingga kan. Nah, ini tadi cara pengelompokannya. Nah, berikutnya bahkan N cross N, pasangan terurut yang isinya bilangan asli, yang entry-nya bilangan asli, itu adalah kontabel. Gitu ya. Kemudian, nah ini nih. Oh, ini membuktikan itu ya, informal proof-nya. Nanti ada rasional. Nah, ini nih. Himpunan bilangan rasional tak hingga terhitung. Terhitung lah ya. Nah, itu cara menunjukkannya tuh. Ini itu, terus begitu. Nah, nanti ada pemetaannya tuh. Gitu ya. Jadi dia itu meskipun ada tak hingga, tapi bisa diurutkan lah gampangnya. Walaupun agak susah ya. Kalau setelah 1 berapa? Ya nggak tahu, tapi intinya bisa diurutkan tuh dengan cara ini. 1/2, 2/1, 3/1, 1/3, nanti 2/2 coret, nggak jadi gitu ya, karena udah sama dengan ini, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Tapi dengan cara seperti ini, ya sama dengan N cross N tadi. 1,1, 2,1, ini 1,2 gitu ya. Caranya sama dengan itu. Nah, itu. Jadi himpunan bilangan rasional itu terhitung. Tapi kalau himpunan bilangan real itu tidak terhitung. Uncountable. Cara membuktikannya pakai bukti diagonal Cantor. Gitu ya.
Tapi nggak usah bilangan real yang dibuktikan. Ini aja nih. Selang ini tidak terhitung. Gitu. Caranya, gimana cara membuktikannya? Nah, ini bilangan 0 itu bisa kita tulis gitu ya. Bisa kita tulis 0, ini. Bukan menulis 0. Intinya bilangan ini coba saya seandainya ada bijeksi dengan himpunan bilangan asli. Maka ini kan harusnya bisa diurutkan tuh. Misalnya 0, X11, X12, X13 dan seterusnya. X1N dan seterusnya. Bilangan yang kedua 0, X21. Ingat ini tuh bilangan desimal ya. Jangan lupa 1 itu bisa ditulis 0,9999 sampai tahu enggak. X22, X23 dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian 0, XN1, XN2, XN3 dan seterusnya, XNN dan seterusnya. Dan ini masih ada lagi. Nah, ini pasangkan dengan 1, pasangkan dengan 2, ini pasangkan dengan N dan seterusnya. Nah, inti buktinya adalah ternyata ada bilangan di antara 01, bilangan real, yang tidak akan ada di sini. Nah, tapi Anda harus baca sendiri kelihatannya. Ada sih biasanya di sini nih buktinya. Nah, ini dia. Oh, bukan. Ini orangnya yang membuktikan. Nah, tapi enggak. Nah, yang tadi itu namanya enumerasi. Di enumerasi. Oke, supaya Anda paham, ini ya, sekarang saya definisikan bilangan baru. Y anggota 01 atau anggota selang ini ya. Tapi si Y-nya ini, Y-nya itu sama dengan 0, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, YN, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya bilangannya itu sepertiga, maka ya 0,333 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya setengah, itu ya bisa ditulis 0,5 kan, tapi bisa ditulis 4999 atau boleh juga 0,5000 gitu ya. Nah, saya definisikan bilangan baru 0,Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Jelas Y itu anggota ini ya, ada di situ. Tapi YN-nya saya definisikan 4 kalau aduh saya lupa mendefinisikan. 4 dengan bebas sih sebetulnya 7. Sehingga nanti kalau XNN-nya kurang dari 5 misalnya gitu ya. Kemudian dia akan sama dengan 7 kalau XNN-nya itu lebih dari atau sama dengan 5. Gitu ya. Coba nanti cari di buku Unreal yang pernah saya kasih. Dengan cara mendefinisikan seperti itu, gitu ya, dengan cara mendefinisikan seperti itu, maka si Y ini dikurangi dengan X itu salah satu dari ini ya. Salah satu dari ini nih. Ini atau ini atau ini. Pasti kurang dari, atau bukan kurang dari, lebih dari malah. Nanti ini harus balik lagi ke real kalau ini. Lebih dari 10 pangkat negatif N. Kenapa? Coba Anda pahami dari sini. Jadi harusnya ini dibuat ilustrasi gitu ya. Misalnya gini.
Mungkin Anda harus membuat semacam bilangan gitu ya, 0, ini sembarang aja sampai 10 digit di belakang koma, kesananya nggak tahu. Yang kedua juga 10 digit, yang ketiga 10 digit, gitu ya. Nanti terapkan ini. Terapkan itu, maka antara Y ini dengan bilangan manapun yang ada di sini, pasti akan ada perbedaan di sini. Akan berbeda di situ. Makanya dengan bilangan manapun, ya, X yang ada di situ, saya sebut saja XN, ini X1 gitu ya, ini X2, ini XN. Dengan X yang manapun, pasti perbedaannya lebih dari 10 pangkat N. Artinya, Y itu tidak sama dengan XN yang ada di sini. Berarti, tidak ada bijeksi dari bilangan asli ke bilangan real. Pada selang tutup, belang real itu aja, 01. Nah, karena itu tidak terhitung. Tapi Anda bisa coba cara ini ya. Ini yang saya share apa? PDF, Pak. PDF kan? Ya, oke. Nah, itu tentang terhitung, tidak terhitung tadi ya. Nah, saya ingin ke sini. Ini contohnya bilangan real adalah separabel. Karena si Q itu, si Q kan padat. Padahal Q itu terhitung, makanya R-nya separabel. Contoh lain, bilangan kompleks, tahu ya bilangan kompleks ya? Itu juga separabel. Gimana caranya? Nah, C itu kan anggotanya A plus BI ya, di mana A dan B-nya itu bilangan real kan? Itu kompleks. Nah, yang kontabel, yang padat kontabelnya itu ya sebut aja lah himpunannya himpunan A gitu. Yang isinya X ditambah YI, tapi X dan Y-nya anggota bilangan rasional. Kan dia padat di R. Maka si ini akan padat juga di C. Dan karena ini terhitung, ingat tadi bilangan rasional terhitung. Maka ini separabel. Gitu. Nah, ini ada juga yang tidak separabel. L tak hingga itu adalah barisan yang terbatas. Nah, ini contohnya. Kalau diskrit itu separabel katanya. Jika dan hanya jika X-nya itu kontabel. Gitu. Kemudian ini L tak hingga itu not separabel, jadi tidak dapat dipisahkan gitu ya. Nah, cara membuktikannya ini. Yaitu. Nah, nanti yang lainnya silakan dibaca. Mungkin ini lumayan perlu dikotret ulang. Nah, saya ingin memberikan soal yang bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, yang pertama, ya ini aja sih sebetulnya. Anda kerjakan, ingat ini closure ya, ada garis di atas tuh. Closure. Nah, saya ingin Anda mengerjakan yang ini. Salah. Mulai dari sini. 1, 2, 3. Gitu ya. A gabung B closure sama dengan A closure gabung B closure. Nah, pengertiannya kembali ke atas tadi ya. Itu. Kemudian ada lagi nggak yang kira-kira? Nah, satu lagi ini.
Oh, tapi ini mau konsekuensi dari itu ya. Oke, 3 soal itu aja deh. 3 soal ini aja dulu. Ya. Bapak, mohon maaf mau nanya. Yap. Itu ada A-nya yang garis atas itu ada 2 ya, Pak? Ya. Itu sama apa bagaimana ya, Pak? Penutup dari Sama penutup. closure. Iya, closure dari closure A. Oh, Closure dari closure A. Jadi ilustrasinya gini. Kalau saya ambil A-nya itu kayak gini tadi ya. Kayak gini aja ya. Tapi metriknya 0,1, ruang metriknya himpunannya itu, dan rumus metriknya adalah nilai mutlak. Maka penutup dari itu kan sama dengan ini. Ya kan? Sekarang ini ditutup lagi, yaitu juga. Itu contoh kasus. Kalau ini ya tentu saja harus dibuktikan gitu. Satu lagi inilah, ini mudah juga. Nah, itu yang mudah.